Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi nih bersama Michan di channel Kisah Misteri. Pada kesempatan kali ini Michan akan menceritakan cerita yang masih berbau sama pendakian nih gengs. Cerita ini berjudul Sangga Buana. Dan cerita ini ditulis oleh Rian. Jika kalian ingin mengunjungi tweet beliau secara langsung, bisa banget kok kunjungi di @rianfirdnt. Dan link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya gengs. Oke, daripada lama-lama, langsung saja ya kita masuk ke ceritanya. Sangga Buana. Putra, di sini pakai nama samaran ya gengs. Pada saat itu tengah diam di rumah dan tiba-tiba mendapat sebuah pesan WhatsApp dari temannya mengajaknya mendaki gunung pada weekend besok. Putra tidak langsung mengiyakan ajakan dari temannya tersebut. Pertama, Putra menanyakan siapa saja yang akan ikut mendaki nanti. Dan temannya Putra, kita sebut saja Sigit, pun menjawab, "Gue, Hari sama Chandra yang bakal berangkat. Kalau lo mau ikut, ayo," katanya. Hingga kemudian Putra pun memutuskan untuk ikut dengan Sigit, Hari dan Chandra mendaki Gunung Sangga Buana. Di hari Jumat, mereka bertemu untuk persiapan H-1 sebelum pendakian. Putra memang sudah sering mendengar bahwa Gunung Sangga Buana bukanlah gunung seperti pada umumnya yang biasa dipakai pendaki untuk tempat rekreasi. Tapi di Sangga Buana banyak sekali tempat petilasan yang sering dikunjungi oleh banyak orang yang percaya akan keangkerannya. Tujuan kita ke sana untuk mendaki, bukan untuk hal lain, jadi tenang saja, ucap Sigit. Hari esok pun datang, ya, tepat di hari Sabtu. Mereka pun berangkat menuju lokasi Gunung Sangga Buana. Di perjalanan, mereka mengalami tanda yang sudah menjadi firasat bahwa mereka seperti seolah tidak boleh pergi ke tempat tersebut. Itu terlihat ketika di perjalanan, mereka hanya dibawa berputar-putar oleh aplikasi Maps yang kemudian membawa mereka justru semakin jauh dari titik lokasi. Saat mereka putus harapan dan berambisi untuk segera sampai, akhirnya dengan secara tiba-tiba, mereka pun memasuki area lokasi Gunung Sangga Buana. Nah, bentar lagi sampai. Iya, akhirnya mereka pun sampai di base camp Gunung Sangga Buana. Di sana tidak terlihat ada yang berbeda dengan base camp gunung-gunung pada umumnya. Setelah sampai di base camp, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak karena penat yang melanda saat mereka di perjalanan tadi. Setelah sejenak beristirahat, mereka pun memutuskan untuk memulai pendakian. Pada saat itu, jam menunjukkan pukul 4 sore. Mereka pun memulai pendakian hingga pada akhirnya sampai di sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari pos 1. Di masjid, mereka bertemu dengan seorang kakek dan kemudian kakek itu pun berkata, "Nanti jika kalian sudah sampai di atas, kalian akan bertemu dengan Pak A. Nah, bilang saja kalian itu jamaah dari ini," katanya. Putra sudah mulai curiga. "Lah, kan kita tujuan ke sini untuk mendaki. Kok jadi jamaah sih?" batinnya. Di sana perasaan Putra memang sudah tak menentu, apalagi setelah ia melihat sebuah pemakaman yang semua nisanya tersebut ditutupi oleh kain putih. Setelah bersantai sejenak dan sholat maghrib, mereka pun melanjutkan pendakian. Pos 2 yang dalam bayangan mereka hanya akan memakan waktu 1 jam, ternyata justru lebih, dan sangat di luar dugaan. Mereka yang awalnya mendaki dengan rombongan para pendaki lain pun harus tertinggal jauh. Sekarang hanya tersisa mereka berempat. Hingga kemudian pada pukul 9 malam, barulah mereka tiba di pos 2. Sigit dengan nafas yang terengah-engah, sudah merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. Di sana mereka memutuskan untuk beristirahat. "Ya sudah, rehat dulu saja sambil putar musik," ucap Putra. Ari merogoh ponselnya dan diputarlah musik dari ponsel tersebut. Sambil berbincang santai, akhirnya mereka berempat memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan hingga puncak. Di sana, Putra merekam situasi sekitar dengan ponselnya. Meskipun ia tahu tak ada sinyal, tapi memang sudah menjadi kebiasaan dirinya untuk mengabadikan sesuatu dengan ponsel, baik dimanapun itu. Setelah sudah sepakat untuk melanjutkan pendakian, akhirnya mereka berempat pun berdiri dari duduknya dan melanjutkan langkah mereka. Karena melihat keadaan Sigit yang mulai lelah,
akhirnya ada salah satu yang berinisiatif untuk menukar barang bawaan Sigit yang lumayan berat dengan yang ringan. Meskipun hal tersebut telah dilakukan, tetap saja Sigit menghentikan langkahnya di trek pendakian. Nafasnya terengah-engah. Ia mengusap lagi keringat yang mengucur di dahinya. "Udahlah, kita buka tenda di sini aja," kata salah satu dari mereka. Tapi gairah akan menggapai puncak masih ada di benak mereka. Dan pada akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi semakin lama mereka berjalan, menanjak dan terus menanjak, mereka belum kunjung sampai dengan puncak Sanggabuana. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Setelah berdiskusi sejenak, akhirnya mereka pun memutuskan untuk buka tenda di sana. Ya, persis di tengah-tengah trek pendakian. Bahkan, Putra pun berpikir, kalau ada pendaki lain lewat sini, mereka nggak akan bisa karena terhalang tenda kami. Setelah tenda berhasil didirikan, kemudian Ari mengeluarkan kompor dan memasak malam itu. Selesai masak, mereka belum bisa tidur dan memutuskan untuk sejenak meneguk kopi. Mereka berbincang dan memutar sebuah lagu. Hingga kemudian, karena waktu sudah semakin larut, akhirnya mereka berempat pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Saat mereka berempat sudah di dalam tenda, tiba-tiba dari luar terdengar suara gedebuk, seperti suara benda jatuh dari ketinggian. Mereka saling tatap dan diam sejenak. "Play lagi musiknya," perintah Sigit. Kemudian, Ari dengan sigap memutar musik dari ponselnya. Saat lagu telah diputar, tiba-tiba lagu itu berganti dengan suara anak kecil. Mereka yang belum tidur pun ketakutan, tapi Ari berkata, "Gak apa-apa, ini ringtone," katanya. Putra pun berkata, "Udah gak usah play musik, tidur aja." Hingga akhirnya musik pun dimatikan. Saat baru saja mereka mencoba untuk tidur, tiba-tiba terdengar suara langkah dari depan luar tenda. Lalu setelah suara langkah tersebut berhenti, disusul suara orang mengobrol. Mereka kembali terdiam, dan suara itu kembali hilang, menyisakan sunyi kembali. Putra pun berpikir, kalaupun suara tadi berasal dari rombongan pendaki, seperti pada umumnya, pendaki pasti mengucap permisi, atau minimal terlihat ada senter yang mereka nyalakan. Tapi tidak sama sekali terlihat ada senter, dan suara mengobrol yang mereka dengar pun samar, tidak begitu jelas. Dan setelah mereka lihat jam, saat itu sudah pukul jam 12 malam. Hingga pada pukul 1 pagi, barulah mereka bisa tertidur. Singkat cerita, pukul 4 mereka pun bangun. Mereka memulai aktivitas dengan memasak dan kemudian makan bersama. Sejenak ngopi sambil membereskan tenda. Mereka pun langsung tancap gas menuju puncak. Meskipun sudah istirahat dan mengisi tenaga, Sigit lagi-lagi merasa lelah dan terus-terusan berhenti di trek pendakian. Hingga singkat cerita, sampailah mereka di puncak Gunung Sanggabuana. Ini di luar dugaan Putra. Saat ia menyetujui untuk ikut mendaki bersama mereka, di puncak Sanggabuana ternyata lebih banyak terdapat petilasan. Hal yang Putra anehkan adalah ketika Sigit membawa rokok yang menyala ke sebuah petilasan besar dan menyimpannya di sana. Putra pun bertanya, "Kamu sedang apa?" "Bukan urusan kamu," jawab Sigit. Putra pun mengerti tanpa perlu berpikir yang aneh perihal sikap Sigit tersebut. Saat lelah di puncak, Putra melihat-lihat makam atau petilasan tersebut. Hal yang aneh tertuju pada satu makam yang bertuliskan nama. Ya, di sana memang makam atau petilasan tersebut tidak memiliki nama, kecuali makam yang satu ini. Karena rasa penasarannya begitu tinggi, Putra pun bertanya kepada Sigit yang memang mengajak dirinya mendaki ke Sanggabuana. Barangkali Sigit tahu perihal ini. Sigit pun menjawab, "Jadi, dulu ada pendaki yang pasang tenda di puncak. Katanya dia memasak di dalam tenda. Terus ada yang memperingatinya, kalau masak jangan di dalam tenda, nanti kebakaran." Terus Putra semakin penasaran. Terus benar, kebakaran. Kompornya meledak, dia kebakar di sana. Banyak orang yang bilang juga kalau yang memperingati itu bukan orang, alias penunggu di sini, sambung Sigit. Putra pun menyesal telah bertanya hal tersebut. Singkat cerita, akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun.
Di perjalanan turun menuju base camp, Sigit berkata kepada Putra, "Nanti ingetin gue ya." Putra yang tidak tahu apa-apa pun dibuat kebingungan. Ingetin apa? Batinnya. Hingga sampailah mereka di base camp, tempat awal mereka memulai pendakian. Ternyata hal yang Sigit katakan adalah perihal bambu kuning yang sudah menjadi incarannya. Putra ingin kesal, namun tidak jadi. Mereka semua adalah teman-temannya. Sedari awal memang niat Sigit tidak baik, tidak mutlak hanya mendaki gunung saja, tapi ada hal yang ingin ia raih. Hingga itu membuatnya sering kelelahan dan membuat teman-temannya harus menimpa sial bersama. "Kan gue udah bilang, tujuan kita kesini buat mendaki, jangan buat hal yang lain," kata Putra. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir cerita dari Putra yang diajak mendaki oleh temannya Sigit, yang ternyata bukan mutlak cuma ingin mendaki, tapi ingin sesuatu hal yang lain. Oke gengs, di sini Michan cuma mau berpesan ya gengs. Bukan berpesan juga sih, tapi kayak menghimbau aja sih buat kalian sebagai pendaki yang baik, jangan contoh kelakuan si Sigit ya gengs. Jika dari awal niat kalian udah buruk, sampai akhir pun bakalan buruk juga gengs. Dan untuk pendaki yang lain, tolong ya jaga alam kita dan lestarikan alam kita. Jangan sampai kita ngerusaknya ataupun mengotorinya ya gengs. Oke, sekian. Akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan nih untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya gengs untuk perkembangan channel Michan. Dan jangan lupa juga nih coret-coret di kolom komentar ya apabila ada kata ataupun kalimat yang kurang tepat. Dan jika dalam cerita ini terdapat nama, tokoh, ataupun karakter yang sama, itu hanya kebetulan semata ya gengs. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.